Halo guys, perkenalkan kami dari Trader Coronials. Kali ini video pertama kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari support dan resisten. Oke, kali ini ada contohnya, yaitu BRIS. Saham BRIS ini jika dilihat dia sudah menyentuh resistennya, dan ini akan berpotensi untuk koreksi kembali ke supportnya. Nah, ini pertama kami akan tunjukkan supportnya. Supportnya ini ada di daerah harga 2000 sampai di harga 2060. Nah, ini adalah supportnya, dan untuk resistennya adalah di daerah 2240 dan di harga 2290. Nah, ini adalah resisten minornya. Pengertian support dan resisten. Support ini adalah di mana harga saham tersebut bolak-balik adanya kenaikan, atau bahasa gampangnya adanya pantulan. Dan sedangkan pengertian resisten adalah di saat di mana saham tersebut mengalami pantulan ke bawah atau koreksi. Nah, ini jika dilihat BRIS ini dia sudah sebentar, ini sudah terlihat mengalami koreksi di tempat yang sama, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, ini jika dilihat di kotaknya ini dia sudah mengalami koreksi 3 kali ya. Nah, ini 3 kali. Sebentar, ini saya tandalkan. Nah, di sini, lalu di sini, dan juga di sini. Nah, ini 3 kali tidak berhasil tanjak dan koreksi ke dalam. Ini berarti resistennya ada di harga 2250 sampai di harga 2290. Ini adalah resistennya, dan jika untuk mencari supportnya sama juga, tapi kebalikannya. Ini kalau tadi cari harga di mana dia sering mengalami koreksi, maka support adalah cari di mana harga tersebut sering mengalami pantulan. Nah, ini jika dilihat di harga 1990-an. Nah, ini sampai 2060 nih dia pantulan pertama, lalu nggak lama juga ada pantulan lagi nih, membentuk 2 candle dan berhasil mantul. Nah, lalu ini ada lagi. Nah, ini berarti sudah 3 kali BRIS ini mengalami pantulan. Dan yang terakhir ini dari 28 September 2021 sampai 4 Oktober 2021. Nah, ini dia mengalami 3 kali pantulan, 4 kali pantulan. Nah, berarti dia ini support kuatnya berada di situ. Nah, ini untuk mencari support dan resisten secara horizontal. Nah, bagaimana mencari support dan resisten secara vertikal? Nah, carinya menggunakan trendline. Caranya ini dari harga tertinggi atau harga yang lumayan tinggi, kalian tarik saja. Nah, ini lalu ini untuk mencari resistennya, lalu kalian tarik ke resisten ke harga tertinggi selanjutnya. Ini jika dilihat di harga 30 Juli 2021. Nah, dia mengalami koreksi. Nah, berarti ini kita bisa tarik menjadi resistennya. Ini kita tarik ke sini. Sudah. Nah, berarti resisten trend line-nya ada di sini. Berarti BRIS ini mengalami downtrend sejak tanggal 13 Januari 2021, yang dimana itu adalah all time high-nya. Nah, apa yang terjadi jika dia breakdown atau break ke bawah dari supportnya? Nah, misalnya dia break ke bawah dari supportnya ini di 2060,
maka dia berpotensi untuk menguji support minornya di 1940, yang dimana dia ini pernah ada pantulan pada tanggal 28 Juni 2021 di harga 2940. Nah, ini berarti support selanjutnya ada di situ. Dan bagaimana jika breakdown lagi? Nah, jika dia breakdown lagi, maka dia akan potensi untuk koreksi ke harga sekitar 1750 sampai ke harga 1720. Nah, ini jika dia breakdown, karena ini adalah termasuk support kuatnya ya, dimana sebelumnya itu dia mengalami kenaikan cukup tinggi. Nah, ini supportnya. Nah, kemudian breakout itu artinya dia menghancurkan, melewatkan resist. Kalau breakdown itu menghancurkan atau melewatkan support, sedangkan kalau breakout itu menjebolkan resistnya. Kita cari resist selanjutnya dari breeze. Resist selanjutnya dari breeze ini ada di kisaran 2370. Nah, 2370 ini dimana terjadi beberapa rejection. Nah, ini kalau dilihat pada tanggal 30 Juni 2021 dia mengalami koreksi, dan ini pada tanggal 13 dan 16 Agustus 2021 dia juga mengalami koreksi. Berarti apabila breeze ini mengalami kenaikan dan break dari resist terdekatnya, yaitu di kisaran harga 2240 sampai 2290, maka breeze ini akan mengalami kenaikan menuju ke 2370, dimana kemungkinan dia akan menguji resist trendline-nya. Nah, bagaimana jika dia breakout lagi? Resist selanjutnya di mana? Nah, resist selanjutnya ini cukup dekat, yaitu di 2420, dimana ini terlihat ada satu penahanan, satu koreksi pada tanggal 12 Agustus. Dia tidak berhasil naik ini. Nah, berarti ini jadi resistnya. Lalu jika breakout lagi, resist selanjutnya ada di mana? Resist selanjutnya ada di harga 2500. Nah, 2500 ini resist psikologi dan juga resist chartnya. Maksudnya resist psikologi ini apa? Jadi kan manusia ini suka punya firasat kayak membulatkan harga. Jadi misalnya di pas sayur itu dihargai 1900, biasanya dibulatkan jadi 2000, atau enggak ibu-ibu biasanya nawar jadi 1500. Nah, itu psikologi. Nah, dalam saham juga ada seperti itu. Oke, sekarang kalian sudah mengerti cara resist horizontal dan support horizontal serta resist trendline. Selanjutnya adalah support trendline. Bagaimana dengan support trendline dari breeze? Support trendline dari breeze ini bisa kita tarik dari harga low-nya. Nah, ini 11 Desember 2020. Kita tarik saja sampai ada harga terendahnya. Nah, ini saya ganti jadi warna kuning sebentar. Ya, saya tebalkan. Nah, ini jika dilihat, ini breeze ini masih bergerak di atas garis kuningnya, berarti dia masih agak uptrend jika dilihat dari sudut pandang harga 11 Desember 2020. Nah, ini bagaimana jika dia koreksi? Nah, jika dia koreksi sampai ke trendline ini, maka ada dua kemungkinan. Itu akan mantul tinggi seperti yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, atau dia akan koreksi lebih dalam menuju support selanjutnya. Apakah ada contohnya yang breakdown dari support trendline-nya?
ada. Nah, ini contohnya pada tanggal 25 September 2020 ini dia bergerak uptrend. Nah, ini juga kalian lihat ini. Nah, dia bergerak uptrend. Sebentar. Nah, ini dia bergerak uptrend. Ini bergerak uptrend. Lalu pada tanggal 28 April 2021 sampai pada tanggal 4 Mei 2021 ini dia mengalami pantulan. Tapi setelah itu pada tanggal 10 Mei 2021 ini dia jebol dari support trendline-nya. Nah, berarti ini sudah tidak terlalu aman untuk dibeli karena sudah jebol dari supportnya. Nah, ini jika dilihat dia koreksi ya. Nah, ini koreksi jika kita trader dan kita beli di pucuk ini di harga 2460, 2440 yaitu pada tanggal 6 Mei atau 7 Mei 2021 dan jebol dari resist trendline-nya, support trendline-nya ini yaitu di harga 2300. Makanya seharusnya kita cut loss di harga 2290 karena ini udah tidak aman untuk ditradingkan. Jadi kita ini trader harus nurut apa kata chart. Jika chart mengatakan buy, kita buy. Jika chart mengatakan sell, kita sell. Oke, sekian pengertian support dan resist dari kami. Like kalau bagi kalian bermanfaat. Jangan lupa mencet subscribe dan juga share. Terima kasih.